Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kembali kita bertemu pada halaqah tahsin di fanpage ini. Dan Alhamdulillah kita telah memasuki bagian ketiga dari surah Al-Fajr, ya. Dan seperti biasanya halaqah tahsin kita di fanpage ini saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan singkat tentang ayat-ayat yang akan kita bedah tajwid dan tahsinnya. Yang kedua adalah pengenalan tentang bedah tajwid dari ayat-ayat yang ada pada surat Al-Fajr ini di bagian ketiga. Dan yang terakhir adalah sesi tahsin dari para pemirsa sekalian yang ingin bergabung untuk kami perbaiki atau tahsin surah Al-Fajr-nya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membedah dan membahas tajwid serta tahsin dari surah Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 30, ya, penghabisan, ya. Pada sesi pertama kita telah membahas ayat 1 sampai ayat 14, dan sesi kedua ayat 15 sampai ayat 20, dan sekarang ayat 21 sampai ayat ke 30. Baiklah pemirsa yang budiman, seperti biasanya dalam ayat-ayat ini kami akan membahas beberapa sisi makna dan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat, bagaimana keadaan ketika hari kiamat tiba dan para manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, sehingga Rabb waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Rabb akan datang kepada seluruh manusia dan juga para malaikat, ya, para pelayan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya akan datang secara bersaf-saf, secara berbondong-bondong untuk memutuskan perkara-perkara di antara manusia. Waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan sebagian besar manusia pada hari itu akan diperhadapkan dengan neraka jahanam, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan tempat tersebut bagi orang-orang yang kafir dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Namun pada saat itu para manusia baru tersadar, baru teringat akan dahsyatnya, akan pedihnya siksaan yang akan mereka hadapi, dan kesadaran mereka dan taubat mereka pada hari itu tak akan berguna lagi dan sia-sia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Ia berkata, orang kafir tersebut berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, apa yang telah aku persembahkan atau telah lakukan selama aku hidup di dunia ini. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang berhak untuk diazab, dan Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang telah mengikrarkan atau berjanji akan dirinya sendiri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan ketika itu ada seruan yang memanggil para orang yang berjiwa suci. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, jadi di sini para manusia terbagi menjadi 2, ada yang masuk ke neraka jahanam dan tentunya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, taib. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang budiman, insyaallah pada ini secara singkat ya makna global yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa, dan insyaallah pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang kita akan membedah tajwid dari surah Al-Fajr ini dari ayat ke-21 hingga ayat ke-30. Dan para pemirsa yang ingin bergabung, yang live secara Facebook bisa mengirim atau bisa komentar di kolom chat, gabung atau join, dan insyaallah admin akan mengirimkan linknya. Dan juga link ini tersebar ke berbagai grup WhatsApp dan Instagram bagi yang telah masuk di grup WhatsApp Markaz Inayah. Baik, sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu ayat 21 sampai ayat ke-30 dari surah Al-Fajr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, baik. Pada ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, di kalla, lafaz kalla di sana ada yang namanya mad. Ya, di sini panjangnya bisa 4 atau bisa 2, namanya mad jaiz munfasil. Ya, namun di sini kami memilih untuk membacanya dengan 4 harokat. Ya, 4 harokat mad jaiz munfasil. Kalla idza. Bisa 2, namun harus konsisten terus 2 ketika bertemu dengan mad jaiz munfasil setelahnya. Ya, namun untuk menyeragamkan, dan memang itulah yang mu'tabar pada qiraah Hafs an Asim dari Thariq Syatibiyah, bahwa di mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Kalla idza dukkatil ardu. Ya, dukka, huruf kaf memiliki sifat hams. Ya, dukka, ka, ya, bukan sekedar ka, tapi ka, ya, mulut dibuka baik-baik, ka, dukka, dukkatil, ya, huruf ta juga memiliki sifat hams, ti, dukkatil ardu, ya, al-ardu huruf ra-nya tebal, ardu, ya, huruf dad makhrajnya adalah tepi lidah bertemu dengan gigi geraham, du, ya, du, dan bibir dimonyongkan karena berharakat dhammah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan
dakka, ya. Dakka, dakkan, dakka. Tanwin pada huruf kan, pada huruf kaf yang bertanwin fathatain bertemu dengan huruf dal, di situ hukumnya adalah ikhfa hakiki, ya, ikhfa samar-samar, ya. Tanwinnya yang harusnya dibaca dengan jelas dakkan, tapi kita samarkan jadi dakkan, ya, menyamarkannya dengan tidak meletakkan tanwin atau nun pada makhraj nun. Dakkan, ya. Ini tanwin bunyinya nun, ya. Dakkan, dakka, melainkan meletakkan makhraj pada tempat atau makhrajnya huruf dal, ya. Dakkan, da. Huruf dal sendiri itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Dakkan, da. Dakkan, da. Dakkan, dakka, dakka, ya. Dakka di yang terakhirnya ini, di ujung ayat ini kita wakaf, ya, wakaf. Dan wakaf di sini mengharuskan yang tadinya dia tanwin dakkan, dakkan, jadi fathah saja. Dakka, fathahnya mad saja, dan dia madnya 2 harokat. Namanya mad riwab. Mad riwab maksudnya mad pengganti yang sebelumnya adalah tanwin, dakkan diganti menjadi mad. Dakkan, dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, di sini juga ada mad yang panjang 4 harokat, 4 atau 5 harokat. Ya, di sini kami akan memilih 4 terus. Waja'a, di situ ada mad yang panjangnya harus 4 harokat atau 5. Tidak boleh 2. Ya, namanya mad wajib muttasil. Berada dalam satu kata. Waja'a, waja'a. Ya, janya perhatikan jim makhrajnya adalah pertengahan lidah atau tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Waja'a. Rabbuk, ya, huruf ra-nya tebal, ya, karena dia berharokat fathah tafkhim. Rabbuka wal malaku, ya, ku, ya, tetap semuanya harus memiliki sifat hamz. Rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, sad makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah, ya. Persis makhrajnya huruf sa dan zai, sin dan zai, sa, za, so. Tapi so memiliki sifat tambahan dari huruf-huruf yang lain, yang tadi yang 3 itu. Jadi ada huruf sin, ada huruf zai, ada huruf sod, berada pada makhraj yang sama namun memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Salah satunya huruf sod memiliki sifat tambahan, yaitu sifat isti'la. Isti'la adalah terangkatnya lidah bagian belakang sehingga menimbulkan atau membunyikan suara yang tebal, ya. Suara yang tebal. So, so, so. Soffan, soffa, ya, soffa huruf fa, gigi atas, gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, fa. Soffan, soffa, ya. Soffan yang tadinya tanwin jelas, tapi karena bertemu dengan huruf qad, jadi dia ikhfa, samar-samar. Ya. Cara menyamar-nyamarkannya adalah dengan meletakkan makhraj, posisi lidah kita pada huruf sad. Saffan, saffan, sa. Ya, jadi bukan lagi diletakkan pada makhraj huruf nun atau tanwin, tapi makhraj huruf sad, makhraj huruf setelahnya, sehingga tanwinnya jadi samar-samar. Saffan, saffa. Dan terakhir di penghujung ayat ini juga terdapat mad riwab, ya, dibaca 2 harakat saja. Waji'a yawma idzin bi jahannam, ya, waji'a,
di sini juga adalah mad wajib muttasil, dibaca 4 harokat atau 5. Di sini kami memilih 4 persis di awal ayat sebelumnya, yaitu wajaa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ya. Yawma idzin, ya, waw di sini memiliki sifat lim, ya, sifat yang lentur dan lunak. Dia waw yang berharakat kasrah atau waw berharakat sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Yauma idzin bi jahannam. Idzin, ya, idzin yang tadinya dia tanwin atau kasratain dan terbaca nun, idzin, tapi bertemu dengan huruf ba pada lafaz bi jahannam, bi. Jadi nunnya dialihkan atau dibalik atau diganti menjadi huruf mim. Jadi kedengarannya zim, bukan lagi zin, tapi zimbi. Ya, menyesuaikan dengan makhraj huruf ba. Ya, dia beradaptasi dengan makhraj huruf ba yang juga berada di mulut, sehingga nunnya tadi berubah jadi mim. Yang mim ini juga makhrajnya ada di di bibir, di kedua bibir. Yauma idzin bi. Yauma idzin bi. Ya. Adapun apakah bibir itu dirapatkan atau dikasih celah sedikit, telah kami bahas berulang kali di video-video sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa memilih mau yang rapat tapi tidak ditekan, atau mau diberi sedikit celah. Di sini hukumnya adalah iqlab, ya. Nun tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab. Terus di jahannam, nun tasydid ditahan sedikit. Yauma idzin bi jahannam. Ya, nunnya ditahan lagi karena huruf nunnya berdengung dan dia memiliki porsi yang lebih ketika dia tasydid atau ketika dia idgham bi gunnah, ikhfa maupun iqlab. Terus lanjut. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Yauma idzin yatadhakkaru. Ya. Zin kasratain bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Zinnya. Ya. Awalnya kan yauma idzin yata. Tapi karena ada hukum tajwid yang berlaku di sini, maka dia idgham, dan idgham maksudnya adalah memasukkan ya tanwin yang tadinya lin dimasukkan langsung ke huruf ya, sehingga tercipta tasydid di situ ziya. Ya, ini dari sisi idghamnya ziya. Namun ada tambahan bi gunnah, dengan dengung ya. Dengung apa yang dimaksud? Dengung itu makhrajnya adalah al-khayshum, yaitu pangkal hidung atau rongga hidung. Jadi selain dia dimasukkan idgham, dia juga ada suara yang keluar dari hidung. Contohnya bunyinya seperti ini. Bukan ziya, tapi ziya. Ada dengung yang keluar ya. Contoh menguji apakah dengung keluar apa tidak dengan meletakkan atau dengan menutup kedua lubang hidung. Kalau dia agak susah keluar, maka dengungnya sudah tercipta karena dengung keluar dari hidung. Ya. Tapi kalau tidak ya, berarti dia belum berdengung. Dan konsekuensi dari dengung ini adalah durasi dari idgham tersebut. Ada durasi tambahan. Ziyatadzakkaru, tidak langsung tidak, tapi ziyatadzakkaru. Jadi seperti itu ya. Yauma idzin yatadzakkaru, huruf ra-nya tebal. Yatadzakkarul insanu. Nun di sini adalah nun sukun bertemu dengan huruf sin, ikhfa hakiki, ikhfa samar-samar. Kita samarkan huruf nun dengan cara meletakkan mulut kita, posisi lidah kita di makhraj huruf sin. Insan,
bukan insa. Itu insa makhraj huruf nun, tapi makhraj huruf sin. Insa, insanu. Wa anna lahu dzikra. Wa anna nun tasdid ditahan durasinya. Lahu dzikra, lahu dzikra. Huruf kaf di sini diperdengarkan lagi sifat hamsnya, dzikra, dan ra di sini berharokat fathah, jadi bacanya tebal. Dan di akhir ayat ini, di sini bukan mat riwat lagi namanya, ya, di sini mat tabi'i saja. Mengapa bukan mat riwat? Karena aslinya dia bukan tanwin. Yang dikatakan mat riwat kalau aslinya tanwin, kalau aslinya dia tanwin. Namun di sini tidak ada tanwin pada dzikra, maka namanya hanya mat tabi'i. Taib, kita bacakan lagi 1, 2, 3, 5 ayat lagi, 6 ayat lagi setelah berakhir. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Di sini perhatikan baik-baik matnya. Di sini banyak mat tabi'i. Yaqulu ya laitani li hayati. Semuanya 2 harakat, jangan ada yang lebih panjang dari yang lainnya. Semuanya seragam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, adapun huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf lam yang ini fathah lai, itu bukan mad, ya. Tadi kita sudah bahas, itu namanya lin. Bukan matlin juga, bukan. Tapi lin adalah sifat dari huruf ya yang lentur sehingga kedengarannya agak panjang, padahal tidak panjang. Ya laita, gitu aja. Ya laita, dia lentur. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tayyib, fayawma idzin, la idzin tanwin kasratan bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Idgham memasukkan tanwin ke huruf lam bila gunnah dengan tidak ada gunnah atau dengung di situ. Menyertainya tidak ada dengung. Jadi langsung saja seperti lam tasdid biasa. Fayawma idzin la. Oke. Yu'adzibu, huruf dzal, perhatikan makhrajnya adalah ujung lidah diapit dengan kedua gigi zi, dan kasrahnya itu dipermantap lagi dengan menarik kedua ujung bibir ke belakang. Yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Adzabahu di situ adalah mad apa? Mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil itu panjangnya bisa 2 dan bisa juga 4 atau 5, ya. Tapi beberapa ulama mengkategorikan ini sebagai atau memberikan nama tambahan, yaitu mad silah tawilah, ya. Mad silah tawilah, ya. Kenapa dikatakan mad silah? Mad silah itu diambil dari huruf yang ada padanya, yaitu huruf H. Huruf H yang dimana ketika huruf H dhamir, ini namanya huruf H dhamir, ini sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat bukan bersukun, maka setelahnya harus kita silah. Silah itu maksudnya panjang, ya. Silah itu panjang atau menambah atau meneruskan atau menyampaikan silah. Jadi ada panjang di situ. Hu 2 harokat, aslinya 2 harokat. Namun karena bertemu dengan asbabul mad, yaitu huruf hamzah setelahnya pada lafaz ahadun, maka dia panjangnya langsung 4 harokat. Bisa 4 harokat.
dan di sini juga 5 harokat. Namanya dia mulhaq atau masuk kategori mad jaiz munfasil, namun lebih tepatnya para ulama yang lain menamakan dia dengan istilah mad silah tawilah. Mad silah itu tadi yang panjangnya yang awalnya 2 harokat jadi tawilah itu 4 harokat, disambung lagi dengan 4 harokat karena ada sebab mad, asbabul mad, yaitu huruf hamzah setelahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bisa kita buka di buku-buku tajwid, banyak sekali kok tersebar, insyaallah. Mad silah tawilah, mad silah qasirah. Adabahu ahad. Huruf dal di sini qalqalah, ya, qalqalah kubra karena berada di akhir bacaan. Terus kita lanjut. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Nah, di sini juga mad jaiz munfasil atau mad silah tawilah, wathaqahu ahad. Ya, huruf dalnya juga qalqalah seperti di ayat sebelumnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya dan ayyatuha di sini mad jaiz munfasil, ya. Bisa dibaca 2, 4 atau 5. Di sini kami memilih dengan membaca 4. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, huruf ta-nya qalqalah. Dan mutmainnah terakhirnya ada tak marbutah, tak melingkar, yang dimana ketika tak melingkar ini kita wakaf di situ, maka berubah menjadi ha wakaf, ha sukun, ya. Mutmainnah, ya. Dan haknya ini harus diperdengarkan, perjelas lagi hurufnya ha, mutmainnah. Baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, irji'i huruf ra-nya tebal, irji'i. Mengapa tebal padahal sebelumnya adalah kasrah? Ya, irji'i karena kasrahnya di sini bukan kasrah asli. Ya, kasrah di sini bukan kasrah asli, melainkan kasrah aridah, kasrah yang tidak asli. Intinya dia tidak asli karena di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang tidak atau alif wasal atau hamzah wasal. Para ulama bermacam-macam dalam menyebutkannya. Ada hamzah wasal atau alif wasal, artinya dia bukan qata', ya. Qata' itu harakatnya sudah pasti seperti huruf hamzah qata', hamzah yang pasti harakatnya pasti i, a atau u. Tapi di sini harakatnya tidak pasti. Maka harakat kasrah itu hanya pembantu, ya, pembantu ketika kita memulai membaca dengan hamzah wasal tersebut. Kita ibtidak di situ, maka muncullah huruf kasrah yang dia bukan asli. Makanya huruf ra-nya tetap dibaca tebal. Irji'i, bukan irji'i, tapi irji'i. Ya, mengapa? Bagaimana ciri-ciri kita bisa mengkategorikan bahwa hamzah atau alif di sini bukan asli, atau harakatnya bukan harakat asli melainkan harakat aridah, adalah dengan menyambung dengan kalimat sebelumnya. Contoh, kalimat sebelumnya di ayat sebelumnya tentunya, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Ya, turji'i. Bacanya adalah turji'i. Dia tetap tebal. Turji'i. Dan harakat kasrahnya hilang karena harakat kasrahnya hanya harakat kasrah pembantu ketika kita memulai membaca di awal ayat tersebut. Irji'i. Dan ra-nya tetap tebal. Tidak terpengaruh dengan harakat pembantu yang tadi. Bukan irji'i tapi irji'i. Dan lanjut irji'i ila. Ya, di sini adalah mad jaiz munfasil, ya, panjangnya ada 2 atau 4.
Di sini kami memilih 4, tetapi harus konsisten. Kalau dari awal kita pilih 4 harokat pada jaiz munfasil, maka setelahnya kita harus konsisten membaca dengan 4 harokat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan mardiyah. Di sini fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah. Idgham memasukkan yang tadinya radiyatan mardiyah tapi langsung ke huruf mim radiyatan mardiyah. Di gunnah tentunya di gunnah ya, karena kita tahu tanwin ada gunnahnya, mim juga ada gunnahnya. Jadi idgham bi gunnah. Mardiyah hurufnya tebal karena didahului oleh fathah. Mardiyah ya. Terakhirnya ini juga ada yang namanya tak al-marbutah ya, tak melingkar yang dibaca hak ketika kita sukun di tak tersebut. Mardiyah ya. Ya, di sini ada huruf dad. Huruf dad sekali lagi kita akan singgung sedikit. Dad makhrajnya adalah tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Ya, dad tepi lidah. Satu-satunya huruf hijaiyah yang memiliki makhraj tersendiri. Yang tidak ada yang temannya di situ. Tidak ada yang temannya dad di tepi lidah. Ba. Dan tebal, tentunya tebal ya, memiliki sifat isti'la. Dan di sini dia berharokat kasrah. Bui. Ya, tebalnya tetap tebal, namun tidak setebal ketika dia berharokat fathah atau dhamma. Ya. Kasrahnya tetap, dotnya tetap tebal ketika kasrah, namun tidak setebal kalau dia fathah atau dhamma. Bui. Jadi jangan juga dipaksakan tebal seperti fathah ketika dia berharokat kasrah. Bui, enggak ya, bukan bui. Jadi kedengarannya nanti seperti bui, tapi bui langsung bui. Ya. Caranya juga bisa dengan menarik kedua ujung bibir bui. Baik, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya, fadkhuli huruf dalnya qalqalah. Fadkhuli fi ibadi. Ya, 2 harokat semua. Semua mat di sini 2 harokat. Fadkhuli fi ibad dan di. Wadkhuli jannati. Semuanya juga 2 harokat. Di wadkhuli 2 dan jannati juga 2. Dan nunnya jangan lupa nun tanwin. Nun tasdid. Nun tasdid di sini diberikan durasi yang lebih. Jannati ya, bukan jannati tapi jannati. Dan di akhir bacaan tetap panjangnya 2 harokat sebagai mat tabi'i. Jangan dipanjang-panjangkan karena mentang-mentang sudah mau selesai dipanjangkan lebih dari 2, 4, 5 bahkan bisa 6. Tidak seperti itu ya. Tetap konsisten 2 harokat walau berada di akhir bacaan. Dan ini banyak sekali didapati, terutama para imam salat sering memanjangkan mat ketika ingin rukuk. Ya. Jadi namanya mat arid lir rukuk, bukan lagi mat arid lis sukun atau mat-mat yang lain. Namanya mat arid lir rukuk karena dia panjang sekali pas mau rukuk. Padahal harus konsisten. Kalau di awal kita baca mat arid lis sukun misalnya 4 harokat, di akhir bacaan juga tetap 4 harokat. Apalagi di sini mat tabi'i ya, yang panjangnya hanya 2 harokat. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kelewatan ya. Itu sudah salah besar karena memanjangkan mat tabi'i dari 2 harokat. Tetap 2 harokat. Wadkhuli jannati. Baik, seperti itu bedah dari tajwid dari Al-Fajr bagian ketiga ini. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tahsin dari para peserta yang telah bergabung, Masya Allah telah bergabung beberapa peserta di ruang Zoom, dan yang ingin ditahsin bacaannya silakan angkat tangannya. Untuk pertama kita berikan kesempatan dulu kepada ikhwah ya, laki-laki. Tapi sebelumnya kami akan mengulang terlebih dahulu bacaan surah Al-Fajr dari ayat 21 sampai ayat 30 ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, baik. Kita mulai saja sesi ketiga ini. Tafadhal Ilham Maulana. Sebutkan dulu nama lengkapnya dan domisilinya. Nama Ilham Maulana asal Bantaeng. Bantaeng. Selatan. Baik, insyaallah. Tafadhal. Dari ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دكت الأرض دكا دكا. Diulang lagi kalla, itu 4 harakat ya. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا. Ya, baik, tahan dulu. Kalau usahakan kalau tahsin, kita lagi proses tahsin itu semuanya dibaca dengan dengan konsisten dan teratur. Tadi contohnya wajah itu enggak usah diayun dulu karena kita lagi tahsin, enggak usah diayun, tapi konsisten suaranya wajah gitu. وجاء ربك والملك صفا صفا. Ya, soffan soffa. Tahan dulu, soffan soffa karena huruf qad di sini juga tebal, memiliki sifat isti'la yang tebal, maka tanwin atau ikhfa yang sebelumnya sad di sini juga ikut tebal, ikhfa-nya tebal. Soffan yang mengikuti ketebalan dari huruf sad. Soffan. Oke. وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Oke, untuk lebih efisien, silakan dibuka videonya biar kami lihat baik-baik kalau memang memungkinkan ya. Dan yang peserta berikutnya juga selanjutnya silakan siap-siap siapa namanya Umar ya, Umar Musa, nanti dibuka juga videonya nanti ketika sudah mengaji. Thayyib tadi dan juga ya. Untuk saat ini agak kurang memungkinkan untuk mengaktifkan video karena sinyal ini. Oh iya betul. Oke, enggak apa-apa. Nah, tadi ayat yang ini dibagi dua aja. Jadi wakaf di Jahannam ya, biar lebih suaranya lebih maksimal. Coba diulang. Atau
وجيء يومئذ بجهنم Baik. Lanjut. يومئذ Halo. Lanjut. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Zikra. Hamznya harus lebih diperjelas lagi di huruf kaf yang sukun. Lahu zikra. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. طيب. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ya, طيب, cukup ya. Ini agak panjang, jadi kita bagi dua masing-masing, baca setengah-setengah bagian. Tayyib, jazakallah khairan, bacaannya sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi performanya dari segi suara dan dari segi sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya. Selanjutnya Umar Musa, silakan dilanjut, diulang lagi dari yaqulu ya laitani. Ustaz. Sebutkan nama dan asal domisili. Ana Umar dari Tangerang Selatan dan Bandung, bolak-balik Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati, dua harokat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. Oke, tahan dulu. Ketika menyebutkan nun tasydid pada nafsu, itu posisi mulut normal ya. Ya ayyatuhanna, tuhanna. Ya ayyatuhanna. Oke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perjelas lagi huruf fa-nya yang sukun. Ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah. Oke. Wadkhuli jannati. Masya Allah. Tayyib. Barakallahu fiik. Bacaannya sudah bagus. Ya, sudah stabil. Ya, sudah menempatkan semua pada makhrajnya. Tinggal dibiasakan lagi. Dan bisalah untuk mungkin kalau ada masyayikh atau syekh yang
membuka peluang untuk talaqi, ya antum bisa talaqi langsung kepada para masyayikh. Dan saya kira di Bandung, di Jakarta, di Tangsel itu banyak ya para masyayikh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, selanjutnya kita prioritaskan ikhwan dahulu. Ada Sukati atau Ikhsan atau Jumadi. Tayyib, Ikhsan Abdullah. Tayyib, silakan dibuka videonya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap dan domisili. Nama Ikhsan Abdullah, domisili Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi sudah dari Sulawesi, ini dari Jawa, sekarang Sumatera ya. Silakan. Dari ayat 21, Kalla idza dukkatil ardu. Kalla. Nama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Coba ulang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Coba diangkat lagi suaranya. Wajaa rabbuka. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, usahakan kalau kasrah itu bibirnya ditarik. Waji'a. Nyinyir, rasanya nyinyir. Waji'a. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Huruf nunnya tasdid harus ditambah durasinya. Bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Bukan zikr. Jadi kafnya itu jangan ada suara setelahnya, tapi dia hanya Dia hanya asar atau tepisan yang keluar dari udara. Keluar berupa udara ya. Zikra, bukan suara, tapi dia udara atau nafas. Di tepis. Zik. Wa anna lahu dzikra. Tapi juga harus kedengaran. Ini kurang kedengaran. Zik. Nah, gitu. Wa anna lahu dzikra. Ya, baik, mantap. Masya Allah, jazakallah khairan. Cukup ya? Masya Allah. Ayyakum. Bacaannya sudah bagus, lumayan, ditingkatkan lagi ya. Apalagi biasanya kalau sesi tahsin itu betul-betul harus suaranya dikeluarkan dengan baik ya. Suaranya dikeluarkan dengan baik dan mulutnya harus digoyangkan semua karena kita lagi untuk melatih untuk memantap lagi dan total memaksimalkan untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut.
Insyaallah, barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Sepkati, ini terakhir ya insyaallah, karena waktu kita juga dibatasi. Pak Sepkati, silakan. Ya, nama dan domisili. Ustaz, Ustaz. Oh iya, ya, kedengaran sekarang. Tadi enggak. Oh, Diulang. Nama Surkati dari Sidrap. Oh, dari Sidrap, Masya Allah. Oke, silakan Pak. Yaqulu ya laitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ahad. Kalau-kalanya harus terdengar dengan jelas. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Maknya jangan tebal. Mar. Nanti rohnya baru tebal. مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Marudiyah. Huruf haknya yang terakhir diperjelas. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pak Surkati yang di Aliman ya? Ya? Ustaz Aliman, Sidrap. Oh, Masya Allah. Salam sama asatidzah di sana. Ya, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik, kita tutup majelis kita, pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung surah Al-Fajr. Dan pada pertemuan berikutnya, halaqah berikutnya kita akan membahas surah Al-Ghashiyah biiznillah ta'ala. Syukran kepada para pemirsa yang telah menyaksikan pertemuan kali ini, halaqah kali ini, dan juga kepada para peserta yang telah bergabung dan telah berkontribusi untuk kami tahsin bacaannya masing-masing. Jazakumullahu khairan katsira. Dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya itu dari diri pribadi kami dan dari syaitan la'natullahi alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.